Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah membuka video ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga kalian semua sobat sehat selalu. Di dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas problem solving ya. Bagaimana atau yang dirasakan oleh para pejuang kartu prakerja yang dimana berkali-kali seleksi tapi selalu gagal. Nah, kita bahas ya guys, satu persatu. Mudah-mudahan ada solusinya ya guys ya untuk kedepannya. Semoga di gelombang berikutnya kalian sobat semua bisa lolos. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas masalah dan solusinya. Pasti sebagian sobat kartu prakerja mengalami hal tersebut ya, termasuk saya sendiri. Gimana selalu gagal berkali-kali ya, meski kita merasakan sudah memenuhi syarat dan tidak ada masalah dalam data-data tersebut. Nah, kita cek ya satu persatu ya guys ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kartu prakerja atau daftar prakerja gagal atau misalkan berkali-kali tapi kita selalu gagal ya guys. Yang pertama ada beberapa hal sih. Yang pertama yaitu kesalahan nick ya guys ya. Di sini dijelaskan Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja pada saat itu Panji Winateya pernah menyampaikan masih banyak peserta yang gagal ke tahapan seleksi pendaftaran kartu prakerja lantaran beberapa kesalahan teknis. Nah, salah satu penyebabnya yaitu kesalahan dalam nomor induk kependudukan ya guys ya. Silahkan kalian cek lagi kalau misalkan lebih teliti lagi untuk mendaftar, barangkali salah menginput karena kita buru-buru gitu. Seperti itu ya guys ya. Yang selanjutnya seleksi daftar kartu prakerja mengandalkan basis data kependudukan ya guys ya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi untuk sistem seleksinya yaitu mengandalkan basis data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, dari pihak prakerja itu mensinkronisasikan antara data yang didaftarkan tersebut ke lembaga atau Kementerian Dalam Negeri. Nah, hal ini juga membuat pengisian data NIK atau harus benar-benar sesuai. Nah, kita harus sesuai gitu ya guys ya dengan nomor data KTP, nomor induk dalam KTP dan juga dalam nomor induk dalam KK ya, kartu KK. Untuk berikutnya, pendaftar juga sebaiknya mengerjakan soal-soal di dalam tes motivasi dan tes kemampuan dasar secara bersungguh-sungguh selama 15 menit. Nah, kebanyakan kita asal-asalan ya guys ya untuk mengisi tes kemampuan dasar itu, padahal itu berpengaruh juga gitu ya, sangat berpengaruh sih kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau misalkan masih baru mau daftar kartu pekerja, untuk di tes dasarnya harus benar-benar teliti ya guys ya, harus benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu juga akan menyebabkan lolos atau tidaknya kita di kartu prakerja atau misalkan di seleksi prakerja. Pastikan juga jaringan internet stabil saat proses pendaftaran kartu prakerja ya. Kalau ini sih masalah ini tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya NIK dan nomor KK itu tidak sesuai. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya guys ya. Jadi nomor induk kependudukan dan nomor NIK KK itu tidak sesuai. Nah, itu yang menyebabkan juga kita itu pas penyeleksian data itu tidak lolos. Di sini dibahas ketidaksesuaian pada nomor induk kependudukan atau nomor KK juga bisa menjadi penyebab gagal lolosnya peserta kartu pekerja. Nah, di sini juga disebutkan ya guys ya. Untuk selanjutnya, jadi dipastikan nomor NIK dan KK yang dimasukkan saat mendaftar kartu prakerja itu benar-benar harus benar ya guys ya. Terus selanjutnya untuk mengecek kembali kebenaran nomor NIK dan KK, pendaftar juga bisa menghubungi call center Direktorat Jenderal Kependudukan atau Dukcapil ya.
di nomor bla 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 bla. Nah, di sini sudah disebutkan ya guys ya 1.538 atau mengunjungi dukcapil terdekat. Jadi dicek nanti sesuai nggak data kita atau misalkan online atau enggak. Dan kebetulan juga saya pernah mendaftarkan punya tetangga antara nomor KTP juga sama kakak itu berbeda jadi susah. Untuk di selanjutnya yaitu sudah pernah lolos. Nah, kebanyakan mungkin, yang gelombang satu lolos, nah daftar lagi di gelombang 21 dan di gelombang berikutnya, ya otomatis itu udah lolos karena database-nya sudah ada di situ ya guys ya. Jadi kalian, yang sudah pernah lolos, jangan pernah mendaftar lagi di kartu prakerja berikutnya ya guys, karena tidak akan mungkin lolos karena sudah ada database-nya di sana ya. Nah itu salah satunya. Jika Anda sudah pernah mendaftar dan lolos seleksi kartu prakerja gelombang sebelumnya, maka sudah pasti Anda tidak lolos. Nah, karena database-nya sudah ada gitu, sistem sudah membaca. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi berikan kesempatan kepada yang belum lolos ya guys ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nick kamu akan diblok sehingga tidak bisa lolos seleksi kartu prakerja yang sudah berjalan. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya mereka yang sudah pernah menerima kartu prakerja tidak boleh lagi ikut seleksi. Nicknya kami blok demi asas pemerataan. Jadi biar merasakan ya yang lain juga. Kata Head Office Communication PMO-nya yaitu Ustadz Suhatu. Untuk masalah berikutnya yaitu masih sekolah atau kuliah. Nah, ini juga saya tidak pernah tahu ya poin yang ini. Biasanya yang saya tahu kalau misalkan sudah punya KTP itu sudah berhak mendaftarkan prakerja gitu. Namun di sini juga berpengaruh ya yang masih sekolah atau maupun masih kuliah juga sudah terdeteksi di Kementerian di dinas apa namanya pendidikan ya dan kebudayaan ya seperti itu sih. Pendaftar kartu prakerja yang masih aktif sekolah atau kuliah juga dipastikan tidak bisa lolos dalam seleksi kartu prakerja. Nah, di sini jelaskan ya guys ya, kalau misalkan kalian masih sekolah atau masih kuliah itu dipastikan tidak bisa lolos dalam seleksi kartu prakerja. Itu menurut PMO-nya sih seperti itu aturannya ya. Yang berikutnya yaitu masuk dalam daftar orang-orang yang tidak bisa menerima. Nah, di sini dijelaskan ya ada beberapa orang yang tidak bisa menerima kartu prakerja atau bantuan pemerintah lainnya. Manajemen kartu prakerja telah membuat daftar orang-orang yang tidak akan pernah lolos seleksi. Ini jelaskan ya guys ya. Berikut daftar orang yang tidak bisa menjadi peserta kartu prakerja. Yang pertama yaitu pejabat negara. Udah yakin ya kalau pejabat negara tidak akan bisa menerima. Nah, untuk selanjutnya yaitu pimpinan dan anggota DPR atau DPRD. Nah, itu juga tidak bisa menerima ya guys ya. Aparatur sipil negara atau ASN, terus prajurit tentara nasional atau misalkan Polri. Nah, Polri ya ada juga di sini Polri. Kepala desa atau perangkat desa. Nah, di sini juga kepala desa dan perangkat desa itu sebenarnya tidak bisa menerima ya guys ya. Terus untuk selanjutnya direksi, komisaris atau dewan pengawas pada BUMD atau BUMN. Gitu ya guys ya. Ini udah jelas. Ini juga beberapa kategori orang yang tidak bisa menerima kartu prakerja gitu ya. Untuk selanjutnya pernah menerima bantuan dari pemerintah. Nah, ini sih yang jadi masalah sih guys ya. Kebanyakan yang masuk KK yang menerima BLT atau PKH dan bantuan yang lainnya juga mengeluhkan kenapa saya tidak dapat. Nah, tapi ternyata di kartu keluarganya mendapatkan bantuan dari pemerintah yang lain. Nah, bahas ya, penyebab lain kenapa seseorang tidak bisa lolos seleksi kartu prakerja adalah pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bantuan berupa bantuan sosial atau DTKS dari Kementerian Sosial, Kemensos, bantuan subsidi upah atau BSU alias BLT gaji 1,2 juta ya guys ya. Nah, termasuk bantuan presiden atau banpres produktif untuk UMKM atau BPUM atau BLT UMKM 1,2 juta ya.
ini juga tidak bisa menerima sih, tapi ada sih, yang bisa menerima kerja juga bisa dapat bantuan BLT juga, mungkin itu apa namanya, ada sih beberapa orang, beberapa, eee, yang menyebutkan dia pernah dapat prakerja, dapat BBM juga, mungkin rezekinya itu bagus ya guys ya. Mereka yang pernah atau saat ini menerima tentu tidak akan lolos seleksi. Nah, di aturan tersebut sih tidak akan lolos ya guys ya. Tapi kalau misalkan alangkah baiknya sih kalian coba aja ya guys ya. Coba dan coba seperti itu. Karena ada beberapa teman saya juga dapat kartu prakerja dan juga dapat bantuan juga yang lain. Mungkin dari rezekinya seperti itu ya guys ya. Untuk selanjutnya itu kuota terbatas ya guys ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Kita bahas ya, kita lihat. Yang harus diingat dari setiap gelombang kartu prakerja memiliki jatah kuota tersendiri. Nah, jumlah bisa bisa saja berbeda-beda tergantung kebijakan dari manajemen. Namun pada kartu prakerja dibuka pada 2021 kuotanya masih yaitu 6.000 per gelombang. Jumlah kuota 6.000 memang terkesan banyak, tapi ingat jumlah orang yang mendaftar kartu prakerja pasti jauh lebih banyak. Mungkin untuk 6.000 itu di seluruh wilayah Indonesia ya, kelihatannya banyak, tapi kalau misalkan yang daftarnya di seluruh Indonesia pasti akan melebihi kuota tersebut. Jadi ada yang ditendang-tendang gitu. Seperti itu ya guys ya. Ya tergantung hoki juga sih, bukan hoki ya, seperti itu. Insya Allah lolos seperti itu ya guys ya. Banyak-banyak berdoa aja sih. Dan yang pasti para pendaftar berasal dari seluruh Indonesia, bukan hanya dari 1-2 kota. Nah, yaitu seperti tadi ya. Jadi seluruh Indonesia gitu. 6.000 itu dari seluruh Indonesia per gelombang. Jadi kelihatannya banyak, tapi kalau misalkan yang datang dari seluruh Indonesia pasti kuotanya akan membludak ya guys ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips ya agar lolos seleksi kartu prakerja. Insya Allah sih ya ini akan membantu ya guys ya. Untuk kedepannya jika ada pembukaan lagi, mudah-mudahan ada pembukaan untuk gelombang berikutnya. Ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Agar lolos sebagai peserta kartu prakerja, pendaftar juga harus memastikan data-data yang dimasukkan ketika melakukan pendaftaran akun sudah sesuai dengan yang diminta. Jadi antara data KTP dan KK itu harus sesuai ya guys ya. Dan cara memasukkan atau menginput datanya harus benar-benar selektif atau misalkan hati-hati ya guys, sama atau enggak sama, cek lagi aja seperti itu ya guys. Untuk berikutnya itu sehingga ketelitian saat mengisi data dan menggunakan foto sangat diperlukan selama proses daftar kartu prakerja. Nah, untuk foto KTP juga berpengaruh guys ya, harus benar-benar harus cerah gitu, pencahayaannya bagus juga seperti itu. Dua kesalahan yang paling sering terjadi yaitu keliru saat memasukkan nick hingga kualitas penampakan foto selfie yang kurang baik, jadinya seperti itu. Jadi kita harus hati-hati sih guys untuk memasukkan nick jika melakukan pendaftaran, dan juga fotonya harus benar, tidak harus benar sesuai apa yang diminta oleh pada panitia. Jadi harus nggak boleh ada cahaya, harus benar-benar jernih gitu ya guys ya. Itu selanjutnya, selain itu pendaftar juga harus memastikan nomor handphone serta email yang diinput saat mendaftar masih aktif. Nah seperti itu. Jadi ada sih beberapa kasus nomor telepon dan nomor email tidak aktif. Jadi pas ketahuan lolos itu pihak prakerja memberitahu kepada memberitahu melalui email ataupun nomor telepon, jadi nggak pantau. Nah itu yang menyebabkan dicabutnya pesertaan. Jadi harus benar-benar aktif ya guys ya untuk selanjutnya. Tentu saja itu pendaftar juga sebaiknya mengerjakan soal-soal di dalam tes motivasi dan tes kemampuan dasar secara bersungguh-sungguh selama 15 menit. Nah jadi intinya tadi udah dibahas sama kita juga ya tadi di awal. Jadi harus benar-benar dikerjakan dengan sungguh-sungguh kalau yang tes kemampuan dasar ya. Silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu ya guys ya, apa yang diminta oleh para panitia. Semoga
lolos ya untuk kalian semua. Semangat. Untuk selanjutnya pastikan juga jaringan internet stabil saat proses pendaftaran kartu prakerja. Nah, itu juga, sangat berpengaruh ya guys ya untuk jaringannya. Jadi kata lemot, jadi, telat mengirimkan data tersebut ya. Untuk selanjutnya jika sudah mencoba beberapa cara di atas dan belum berhasil, bersabar. Bersabar saja dan terus berusaha agar bisa lolos di gelombang berikutnya. Nah ini yang, sering terjadi ya guys ya. Nah, jadi kita harus berlapang dada, sabar dan terus berusaha setiap ada pembukaan gelombang dicoba lagi dicoba lagi dicoba lagi. Saya juga pernah bercerita sedikit ya guys ya, saya pernah daftar dari gelombang satu dan diterima-terima itu gelombang berapa coba? Gelombang 12 gitu loh. Jadi apa ada yang salah gitu, apa ada yang padahal sudah benar gitu loh. Alhamdulillah di gelombang 12 bisa keterima juga, alhamdulillah. Jadi, tipsnya sih kalian harus bersabar dan terus berusaha gitu. Itu ya guys, semoga keberuntungan ada di tangan kalian. Faktor keberuntungan atau hoki juga dianggap sangat menentukan kelolosan peserta. Ini ini yang sering terjadi ya guys ya. Saya juga pernah mendaftarkan satu kali punya saudara satu kali dia saat pertama kali langsung lolos. Nah itu ada keberuntungannya juga. Nah seperti itu ya guys ya. Untuk selanjutnya terima kasih mungkin, untuk, pembahasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Insyaallah ke depannya kita akan membahas problem solving ya tentang kartu prakerja. Intinya kita sharing aja ya guys ya, sharing menurut pengalaman saya pribadi seperti itu ya guys ya. Tetap semangat dan ikhlas membantu yang membutuhkan. Tetap semangat ya guys. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.